Kisah dimulai dengan seorang gadis bernama Fang yang berdiri di atas panggung dan menyanyi di depan banyak orang. Semua orang terkesima dengan penampilannya dan suara indahnya ketika dia tampil dengan gaya yang menawan. Namun, di tengah penampilannya, tiba-tiba orang-orang melemparinya dengan bola bowling dan tomat. Untungnya, semua itu hanya mimpi, dan ibunya yang membangunkannya dengan memukulnya menggunakan bantal. Seperti ibu pada umumnya, ibunya terus membangunkannya karena dia terlambat untuk sekolah dan juga terlibat dalam pertengkaran sehari-hari. Ibunya mengatakan bahwa Fang harus meninggalkan mimpinya untuk menyanyi dan lebih fokus pada studinya karena dia sekarang berada di tahun terakhir sekolah menengah dan harus bisa masuk perguruan tinggi yang baik. Di tempat lain, kita melihat idol terkenal di Cina, Yuji, yang merupakan salah satu yang paling terkenal di seluruh Cina. Meskipun masih muda, dia sangat terkenal dan kuat. Kita melihatnya saat dia masuk ke ruang rekaman dan mulai mendengarkan video-video yang dikirimkan oleh peserta kompetisi dari perusahaan yang dia wakili. Namun, saat dia menikmati suara dan lagu-lagu tersebut, tiba-tiba terjadi masalah listrik dan lampu di ruang tersebut padam. Yuji takut seperti halnya setiap pahlawan di Cina. Kalian akan terkejut jika kalian datang ke sini karena pemadaman listrik yang sering terjadi. Ternyata, Yuji memiliki fobia terhadap kegelapan yang disebabkan oleh sesuatu yang terjadi di masa kecilnya. Saat itu, dia sedang menonton video seorang gadis cantik dengan lagu lembut yang membuatnya merasa tenang. Setelah itu, lampu menyala kembali, dan Yuji ingin tahu siapa gadis itu. Namun, manajer kerjanya, Jin, datang dan memberitahunya bahwa dia dan perusahaan memutuskan untuk mulai memproduksi lagu-lagu lembut. Ini tentu saja merupakan eksploitasi dari ketenaran Yuji karena mereka tidak ingin dia turun dari panggung ketenaran mengingat dia adalah idol terpopuler mereka. Namun, meskipun demikian, Yuji memiliki pendapat lain tetapi tidak bisa mengungkapkannya di depan Jin yang pemarah. Fang, yang seperti gadis-gadis baik pada umumnya, mengabaikan nasihat ibunya. Alih-alih pergi ke ujian, dia malah mendaftar untuk kompetisi di Universitas Seni. Tiba-tiba, semua orang berlarian menuju mobil mewah karena mereka mengira mobil tersebut milik idol Yuji. Namun, ternyata mobil tersebut keluar dari seorang gadis yang berpura-pura terkenal dan mengklaim bahwa dia adalah gadis yang memenangkan kompetisi selebriti saat dia berusia 8 tahun. Mereka semua terkejut dan karena itu, banyak orang mengabaikan gadis tersebut dan pergi. Sementara itu, Yuji berhasil melarikan diri dari Jin dengan membuang teleponnya ke tempat sampah dan meminta bantuan dokter psikolognya untuk menjemputnya dengan mobil agar tidak ada yang melihatnya. Dia juga ingin mendaftar di universitas tersebut karena itu adalah acara yang sangat penting dan universitas tersebut sangat terkenal. Ada banyak jurnalis yang meliput para siswa di depan universitas dan kebetulan sekali bahwa penyiar tersebut membiarkan 3.000 siswa yang datang untuk mendaftar dan pergi untuk mengambil pendapat Fang mengenai kegiatan universitas. Fang sangat takut ibunya akan melihatnya, jadi dia berusaha menutupi wajahnya dan lari. Namun, penyiar mengejarnya. Sementara itu, Yuji juga berhasil sampai di universitas dan mencoba menyelinap masuk. Namun, penggemarnya tidak melepaskannya dan terus mengejarnya. Jadi, ada 2 orang yang melarikan diri sementara orang-orang berlari mengejar mereka. Fang berhasil bersembunyi di kamar mandi, tetapi dia menyadari bahwa Yuji juga ada di dalamnya. Yuji mencoba menenangkan Fang karena dia pikir Fang adalah penggemarnya dan juga karena dia menemukan medali Fang yang berbentuk seperti boneka Yuji. Yuji memintanya untuk tidak berteriak dan mengatakan bahwa seharusnya Fang tidak masuk ke kamar mandi pria yang dianggapnya tidak pantas. Namun, Fang menjelaskan bahwa itu sebenarnya adalah kamar mandi wanita dan dia hanya lari dari wartawan. Yuji mengabaikannya dan pergi. Sementara itu, peserta kompetisi lainnya, Lina, baru saja masuk dan menemukan gadis yang berpura-pura terkenal duduk di tengah universitas dengan seseorang yang memegang payung untuknya. Lina mengejek Clara dan menyuruhnya untuk duduk di tempat teduh. Namun, Clara mencoba membalas dan mengatakan bahwa dia sangat kaya dan terkenal dan tidak pernah berjalan tanpa pelayan. Namun, Lina dapat menangkap Clara karena dia menemukan tiket dengan harga yang masih tertempel pada pakaian Clara dan menyadari bahwa Clara hanya menyewa pakaian tersebut dan akan mengembalikannya. Lina memotong tiket tersebut, mengguncang Clara, dan pergi. Gadis yang bersama Clara juga diberitahu bahwa Clara membayar untuk mendampinginya dan meninggalkan payungnya sebelum pergi, menunjukkan bahwa Clara adalah sosok yang palsu dan berpura-pura terkenal. Setelah Fang keluar dari kamar mandi, dia bertanya kepada gadis-gadis lain tentang lokasi kompetisi. Lina juga ada di sana dan mengenalnya. Yuji juga datang dan mencoba bercanda dengan Fang, tetapi Fang menolaknya. Hal ini sangat mengganggu Clara karena dia sering mengeluarkan rumor bahwa dia dan Yuji sedang menjalin hubungan untuk mendapatkan ketenaran, tetapi tidak ada yang peduli dengan rumor tersebut. Ini membuat Clara merasa iri terhadap Fang bahkan sebelum dia mengenalnya. Sementara itu, Fang tidak bisa menemukan formulir pendaftarannya dan terus mencarinya. Juno, seorang teman mereka yang lebih tua dan sangat berprestasi, menemukan formulirnya yang hilang ketika Fang melarikan diri dari jurnalis. Juno memberikannya kembali kepada Fang. Fang berterima kasih kepada Juno, dan Juno mulai memanggil nama-nama peserta yang akan masuk ke panen
panel juri. Panel juri tersebut dipimpin oleh direktur universitas yang juga merupakan seorang sutradara dan produser besar. Ketika giliran Yuji tiba, semua orang tahu siapa dia. Direktur universitas bertanya kepada Yuji mengapa dia datang untuk belajar di universitas padahal dia sudah terkenal. Yuji menjelaskan bahwa direktur universitas pernah mengatakan sebelumnya bahwa Yuji adalah seseorang yang tidak memiliki bakat meskipun dia memiliki wajah tampan dan banyak penggemar, mirip seperti Tamer Hosni di sini. Yuji memutuskan untuk datang dan belajar di universitas ini untuk mengembangkan bakatnya dan membuktikan bahwa dia adalah seseorang yang sukses, bukan hanya orang tampan dengan penggemar. Yuji benar-benar menunjukkan bakatnya dalam berakting dan memiliki penampilan yang sangat baik. Dia terus bersaing dengan peserta lain satu persatu. Ibu Fang sedang berdiri di dapur dan bersiap membuka teleponnya untuk melihat resep masakan. Tiba-tiba dia melihat foto Fang di layar teleponnya, dan dia mulai panik ketika melihat Yuji yang berlari mengejar Fang untuk menanyakan tentang kompetisi. Ini membuat ibunya sangat marah. Dia menyuruh Fang pergi ke tempat kuliah, sementara Juno memanggil nama Fang. Ibunya datang dan marah-marah, meminta Fang untuk pulang karena dia ingin Fang masuk ke fakultas kedokteran. Suaranya meninggi dan situasinya semakin memanas, sehingga direktur universitas turun tangan untuk berbicara dengan Ibu Fang dan mencoba menenangkannya. Dia mengatakan kepada Ibu Fang bahwa jika Fang tidak memiliki bakat seperti yang dia katakan, maka Fang akan ditolak. Namun, jika Fang memiliki bakat, akan sangat tidak adil untuk tidak memberinya kesempatan untuk berpartisipasi. Ibunya akhirnya mendengarkan nasihat direktur dan membiarkan Fang berpartisipasi. Fang memukau semua orang dengan suaranya yang indah dan diterima di fakultas seni. Meskipun ibunya awalnya menolak, Fang berhasil masuk ke fakultas seni. Pada hari pertamanya di kampus, Fang memasuki asramanya dan menemukan Clara di depannya. Clara adalah teman sekamarnya dan ternyata kamar mereka seluruhnya berwarna pink. Beruntungnya, Lina juga tinggal di kamar yang sama. Lina mengkritik pilihan warna Clara dan menyebutnya sangat tidak menarik, mengingat dia baru saja pindah dari Amerika dan jelas berbeda dengan Clara. Kemudian, teman sekamar mereka yang keempat, Lily, tiba. Ibunya adalah seorang wanita kaya dan sombong yang memperlakukan teman-teman Lily dengan buruk. Untuk menyenangkan mereka, dia memberikan hadiah mahal. Sementara itu, Yuji juga melarikan diri dari manajernya dan pergi ke universitas dengan membawa 3 koper. Dia terkejut ketika menemukan diri mereka berada di tempat yang sama. Pada saat yang sama, acara penyambutan mahasiswa baru dimulai dan para gadis bertemu dengan 2 pemuda, Wan dan seorang pria baik hati bernama Men yang sangat tertarik pada fotografi dan penyutradaraan. Mereka semua adalah teman sekamar Yuji, dan tampaknya Wan tertarik pada Fang. Lily, sejak pandangan pertama, sudah terlihat sangat kaku. Kembali ke Yuji, setelah perjuangan keras dengan 3 koper, seorang petugas keamanan bertanya mengapa dia tidak naik lift. Yuji baru menyadari bahwa lift baru diperbaiki 2 hari yang lalu, tetapi pekerja lupa untuk mencopot tanda perbaikan yang membuat Yuji hampir terjatuh. Ketika teman-teman Yuji, Wan dan Men kembali ke asrama, mereka menemukan bahwa Yuji telah mengubah kamar mereka menjadi lemari pakaian raksasa dan menggantung banyak pakaiannya di setiap tempat. Mereka terkejut dan memberitahu Yuji bahwa selama periode belajar mereka di sini, mereka akan menggunakan seragam yang seragam, mirip dengan pakaian militer. Ini mengejutkan Yuji karena dia belum terbiasa dengan hal ini. Selanjutnya, mereka mulai memakai seragam dan melakukan latihan untuk meningkatkan fleksibilitas mereka. Juno bertanggung jawab atas latihan, sementara Men bertugas sebagai fotografer. Ketika Yuji terlambat datang, pelatih menghukumnya dengan menyuruhnya membersihkan gudang sendirian. Setelah beberapa saat, pelatih melihat bahwa Fang tampaknya kelelahan dari latihan dan menyuruhnya memeriksa Yuji. Fang menemukan Yuji tidur dan belum membersihkan apapun. Mereka berdua mulai bertengkar, dan Fang hampir terjatuh, tetapi dia memegang pakaian Yuji dan secara tidak sengaja merobek kaosnya. Juno yang mengira Yuji sedang menggoda Fang, terlibat dalam pertengkaran dengan Yuji dan segera membawanya pergi tanpa mendengarkan penjelasannya. Ini membuat Yuji semakin marah dan merasa lebih kesal dengan Fang. Mereka memutuskan untuk tidak saling berhubungan. Malam itu, di kamar mereka, Lily seperti biasa berlatih balet karena dia seorang penari balet, dan Lina mengunjungi Clara, mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak terkenal dan tidak dikenal orang. Clara merasa tersinggung dan meninggalkan kamar dengan marah, dan secara tidak sengaja menabrak Men. Dia meluapkan semua kemarahannya pada Men, terutama ketika Men mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Pada latihan berikutnya, tampak bahwa Lina menyukai Juno, dan dia berpura-pura bahwa kakinya terluka untuk mendapatkan perhatian Juno. Lina berpura-pura lelah dan meminta nomor telepon Juno, menuliskannya di serbet sehingga dia bisa menghubunginya jika dia merasa tidak enak badan. Begitu Lina mendapatkan nomor tersebut, dia meninggalkannya dan berlari pergi seperti kuda liar. Saat itu, 2 teman pria mereka mencoba menggoda Fang dan temannya. Yuji, yang mencoba menghadapi situasi ini, memotret mereka. Clara juga sedang mengejar Men untuk melihat foto-foto yang dia ambil, dan meminta Men untuk terus memotret dirinya agar dia bisa memposting foto-foto tersebut di Instagram.
Saat makan siang, para gadis mengatakan bahwa Yuji telah memposting foto-foto dari dua pria yang menggoda mereka, menyebabkan semua orang marah. Karena itu, kedua pria tersebut marah pada Yuji dan mengatakan bahwa mereka akan menunggu di gudang untuk memukulnya. Fang sangat khawatir tentang Yuji dan berlari menuju gudang, tetapi tidak menemukan siapapun di sana. Kemudian, Yuji datang, tetapi pintu gudang tertutup dan lampu padam. Yuji menjadi ketakutan dan memeluk Fang hingga pingsan. Juno datang untuk menyelamatkan mereka dan membuka pintu gudang. Menemukan Yuji dalam kondisi lemah, Juno mengangkatnya dan berlari ke klinik. Untungnya, Clara membawa kameranya dan merekam semua kejadian tersebut. Dokter di klinik mengatakan bahwa Yuji hanya mengalami kelelahan saraf sementara dan akan baik-baik saja. Juno ingin tetap menemani Yuji, tetapi Yuji berpura-pura masih merasa sangat lemah dan meminta Juno untuk membiarkan Fang tetap bersamanya, menunjukkan ketertarikan yang mendalam pada Fang. Juno akhirnya setuju dan meninggalkan mereka berdua. Yuji kemudian meminta Fang untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sementara itu, Clara berusaha memaksa Men untuk memberinya video tersebut karena dia ingin mengunggahnya, yang tentunya akan memalukan Yuji. Clara berjanji akan menghapus video tersebut setelahnya agar terlihat sebagai pahlawan di mata Yuji. Namun, Men menolak dan mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawabnya dan dia tidak akan melakukannya. Mereka kemudian melanjutkan latihan, tetapi pelatih menyadari bahwa Fang dan Yuji tidak hadir dan terlambat datang. Karena tidak ada yang tahu bahwa Yuji sakit, pelatih mengira mereka bolos dan memutuskan untuk menghukum mereka. Pelatih menghukum keduanya, tetapi Yuji mengklaim bahwa dia yang menyebabkan keterlambatan Fang dan memutuskan untuk dihukum sendiri dengan berlari di sekitar trek, sementara Fang berdiri menunggu hingga latihan selesai. Setelah latihan, mereka semua berkumpul bersama. Terlihat jelas bahwa Fang khawatir tentang Yuji karena dia berlari terlalu banyak dan tampak kelelahan. Yuji terus mengganggu Fang seperti biasa, bahkan mengambil airnya. Juno tampak tertarik pada Fang, menunjukkan kecemburuan ketika Yuji membawa Fang dan mereka berjalan berdua. Lina terus-menerus melekat pada Juno, memegang lengannya dan meminta agar mereka berdua tinggal di situ sendiri. Clara juga tidak mau kalah dan kembali memohon kepada Men untuk memberinya video tersebut. Namun, Men terlihat menangis dan sangat tertekan, memberitahukan Clara bahwa pacarnya tidak membalas pesannya dan mengabaikannya sejak dia masuk perguruan tinggi. Clara menawarkan untuk membantu menyelesaikan masalah pacarnya jika Men memberinya video tersebut. Malam itu, Clara keluar dari kampus dan melihat pacar Men sedang duduk bersama seorang pria yang tampaknya setua ayahnya. Clara menangis dan mengatakan bahwa dia hanya ingin kebahagiaan Men. Kita kemudian mengetahui bahwa Clara sebenarnya sedang berpura-pura sebagai wanita yang baik hati untuk mendapatkan uang dari pria-pria tersebut. Dia berhasil mengungkapkan kepalsuan pacarnya di hadapan pria tua tersebut, yang kemudian marah dan meninggalkan Clara. Ketika Clara bertanya tentang hubungan Men, wanita tersebut mengatakan bahwa Men hanyalah pria bodoh yang dia hanya mainkan. Clara merasa puas karena dia berhasil menjauhkan wanita penipu itu dari Men. Namun, Men sangat sedih dan mengatakan kepada Clara bahwa dia akan memberinya video pada hari pernikahannya dengan pacarnya, yang tentu saja membuat Clara sangat kesal karena dia tidak akan mendapatkan video tersebut tepat waktu. Keesokan paginya, mereka terbangun dengan berita mengejutkan karena video Yuji menyebar ke publik. Akibatnya, manajer Yuji datang dengan sangat marah. Manajer Yuji sangat marah dan memperingatkan Yuji untuk lebih berhati-hati dengan setiap langkah yang diambil karena dia memiliki banyak penggemar dan tidak ingin kehilangan segalanya sekaligus. Yuji segera mencurigai Fang sebagai pelaku penyebaran video tersebut dan pergi menuduhnya. Meskipun Fang bersikeras bahwa dia tidak terlibat dan bahkan memberikan alibi karena dia bersama Yuji saat itu, Yuji tetap menuduhnya. Juno juga ikut dicurigai sebagai pelaku penyebaran video tersebut. Mereka bertiga kemudian menghadap ke manajer universitas yang memberitahu mereka bahwa dia sudah mengetahui masalah tersebut. Manajer mengatakan bahwa Fang dan Juno tidak mungkin menjadi pelaku karena mereka sudah diketahui berfoto bersama Yuji dan wajar jika mereka tidak terlibat dalam penyebaran video tersebut. Sebagai akibatnya, Fang dan Juno tidak akan dikeluarkan dari universitas. Saat pertemuan dengan Men, Clara, dan Wan, masing-masing mulai saling menyalahkan. Men menuduh Clara karena dia ingin melakukan aksi tersebut, tetapi Clara menyangkal dan mengatakan bahwa dia tidak pernah menerima apa-apa dari Men atau bahkan melihat laptopnya. Wan akhirnya mengaku bahwa dia sedang menonton laptop dan menerima pesan yang kemudian membuat laptopnya terinfeksi virus. Virus tersebut digunakan oleh para pengganggu untuk mencuri dan menyebarkan video. Yuji akhirnya memaafkan Wan dan yang lainnya karena mereka tidak berniat melakukan kesalahan. Malam itu, mereka berkumpul di halaman kampus dan mengadakan semacam pesta perayaan untuk meredakan ketegangan. Setiap orang menunjukkan bakatnya, dan Yuji tampil menari dengan sangat baik. Setelah pertunjukan, Yuji menggoda Fang dengan bodoh, bertanya apakah dia pernah melihat seseorang menari lebih baik dari dia. Fang merasa tersinggung dan meninggalkan tempat tersebut. Ketika Yuji mengejarnya, Fang marah dan menegur Yuji karena tidak pernah mengucapkan terima kasih padanya. Fang mengingatkan Yuji bahwa dia pernah menyelamatkan hidupnya dan bahkan tidak memberitahu siapapun
apapun tentang ketakutannya terhadap kegelapan. Fang merasa sangat sakit hati karena Yuji adalah orang pertama yang menuduhnya dalam situasi tersebut. Yuji merasa bersalah karena tidak meminta maaf kepada Fang. Ia tidak bisa tidur sepanjang malam, dan keesokan harinya pergi ke kelas yang diberikan oleh manajer universitas dengan mata yang bengkak karena kurang tidur. Manajer universitas memberitahu mereka bahwa setiap pasangan harus melakukan pertunjukan akting selama 1 menit dan harus sangat bagus. Clara dan Lina akan memainkan peran sebagai polisi dan penjahat. Mereka harus terikat dengan borgol, tetapi sayangnya kunci borgol hilang dan tidak ada yang dapat menemukannya. Manajer universitas mengatakan bahwa ini adalah kesempatan baik untuk memanfaatkan situasi ini dan agar mereka lebih saling mengenal dan bekerja sama. Ketika giliran Fang dan Yuji tiba, mereka diminta untuk melakukan adegan romantis. Namun, Fang menolak untuk berakting dengan Yuji dan menunjukkan sikap yang tidak ingin berkolaborasi. Hal ini membuat akting Fang terlihat kurang baik, dan manajer universitas meminta mereka untuk berlatih lebih banyak. Sementara itu, Clara dan Lina tidak menyukai satu sama lain. Clara terlihat sangat sedih dan menunjukkan sisi lembutnya, yang membuat Lina merasa iba. Lina akhirnya membantu Clara dengan makan, dan mereka mulai lebih dekat. Ketika Yuji keluar dari sesi konsultasi dengan psikolognya, ia melihat Fang berdiri di jalan dan membagikan bunga untuk berinteraksi lebih banyak dengan orang-orang. Yuji mendekati Fang dan menggoda dia, tetapi tiba-tiba mereka melihat seorang pria yang mengambil foto mereka. Mereka berdua langsung mengejar pria tersebut bersama dengan Clara dan Lina yang juga sedang berjalan sambil masih terikat borgol. Pria tersebut melewati mereka, dan dengan kebetulan, dia berhasil memecahkan borgol mereka. Seluruh kejadian tersebut terjadi di depan toko milik Juno, yang kemudian masuk dan memberitahu mereka bahwa pria yang mengambil foto mereka adalah salah satu dari para pengganggu. Yuji mengetahui bahwa pria yang mengambil foto mereka memiliki saluran YouTube di mana ia memposting skandal tentang para selebriti. Yuji mengambil kartu memori dari kamera pria tersebut dan memperingatkannya untuk tidak melakukan hal itu lagi. Jika tidak, dia akan melaporkannya. Sementara itu, seluruh tim terkesima dengan penampilan luar biasa dan Fang sangat tertarik dengan permainan yang ada. Juno menawarkan untuk memberinya hadiah permainan yang dia pilih, tetapi Yuji cemburu dan membawanya pergi, meninggalkan Lina dengan Juno. Yuji meminta maaf kepada Fang atas semua kesalahan yang telah dilakukannya dan bertanya apakah dia ingin berpartisipasi dalam kompetisi universitas bersama dengannya, khususnya untuk adegan romantis. Fang setuju. Keesokan harinya di sekolah, selama kelas balet, suasana terasa tegang dan emosional, kecuali untuk Lily. Setelah kelas berakhir, Lina melihat Fang yang berusaha belajar gerakan balet karena dia belum bisa menari. Lina meminta Fang untuk keluar karena dia ingin melakukan beberapa hal dan meninggalkan kartu identitasnya. Fang kemudian menyadari bahwa hari ini adalah ulang tahun Lina, jadi mereka memutuskan untuk memberi Lina kejutan. Fang juga menghubungi Lily untuk bergabung dengan mereka. Sementara itu, Lily sedang berlatih balet dan Wan mengamati dari samping, sangat terkesan dengan kemampuan Lily. Setelah latihan, Lily mengeluarkan banyak makanan berat dari tasnya, tetapi dia tidak memakannya karena tidak ingin menambah berat badan. Wan kemudian memanggil Men dan mereka pergi bersama dengan cepat sementara Lily memperhatikan mereka. Fang kemudian meminta Juno, yang adalah satu-satunya yang tersedia, untuk membantunya membeli hadiah ulang tahun dan merayakannya di toko Juno. Juno setuju dengan senang hati. Di tempat lain, Lina sedang di kantor catatan sipil, mencari informasi tentang ayahnya yang tidak pernah dilihatnya sejak lahir. Dia hanya memiliki foto ayahnya, dan ibunya memotong wajah ayah dalam foto tersebut karena mereka sudah lama bercerai. Namun, Lina tidak dapat menemukan informasi tentang ayahnya karena dia bahkan tidak tahu namanya. Sementara itu, Yuji sedang memotret beberapa foto dan persiapan acara. Yuji sedang beriklan untuk merek pakaian dan mengambil istirahat sebentar, meskipun semua orang tampak terburu-buru. Dia menelepon Fang dan mengetahui bahwa dia sedang bersama Juno mempersiapkan pesta ulang tahun Lina. Yuji merasa kesal karena dia tidak diberitahu, berpikir bahwa mereka menganggapnya sibuk. Dia marah dan meminta agar sesi pemotretan selesai dengan cepat. Sementara itu, Fang dan Juno, setelah membeli semua kebutuhan, kembali dan menemukan seorang wanita tua yang menjual bunga. Seorang gadis membeli bunga darinya dengan harga yang sangat rendah, dan wanita tua itu bingung. Fang menegur gadis tersebut dan akhirnya membeli bunga untuk membantu wanita tua. Juno memberikan uang yang cukup besar dan mereka melanjutkan persiapan. Saat mereka kembali untuk menyiapkan segalanya, Yuji merasa cemburu karena dia mulai tertarik pada Fang. Dia marah karena melihat Fang bersama Juno dan mengganggu persiapannya. Teman-teman mereka tiba dan merayakan ulang tahun Lina dengan pesta yang sangat meriah. Lina sangat bahagia dan terharu karena mereka ingat ulang tahunnya dan merayakannya dengan baik. Sementara itu, Jin terus mengirim pesan kepada Yuji untuk berhati-hati terhadap gosip yang mungkin muncul, tetapi Yuji lebih fokus pada teman-temannya. Hubungan antara 8 teman ini semakin membaik. Mereka bersenang-senang bersama dan minum bersama. Lily bertanya kepada Wan mengapa dia terlihat terpesona saat dia berlatih balet. Wan menjelaskan bahwa dia terkesan dengan gerakan Lily dan tidak akan mengungkapkan rahasianya mengenai kebiasaannya makan banyak tapi menjadi
menjaga berat badan. Sementara itu, Clara dan Men berbicara satu sama lain, dan Clara berterima kasih kepada Men karena telah membantunya keluar dari hubungan buruk dengan mantannya yang licik. Yuji memperhatikan bahwa Fang telah minum banyak, dan setelah pesta selesai, Juno memutuskan untuk menemani Lina, sementara Yuji membawa Fang. Juno dan Lina mulai menunjukkan ketertarikan satu sama lain, dan Lina bertanya kepada Juno apakah dia menyukainya. Juno mengakui bahwa dia mulai menyukai Lina. Sementara itu, Yuji membawa Fang dan saat itu teman-teman mereka menghubungi Yuji untuk memberitahu bahwa asrama sudah ditutup. Ternyata, fotografer yang sama yang dulu mengambil foto mereka berhasil mengambil foto lagi tanpa terdeteksi. Masalahnya, pengawas asrama mulai memeriksa kamar-kamar mahasiswa untuk memastikan mereka berada di kamar mereka. Teman-teman Yuji dan Fang berusaha menutupi keberadaan mereka, tetapi gagal dan pengawas akhirnya mengetahui bahwa Yuji dan Fang tidak berada di asrama malam itu. Keesokan harinya, Fang bangun di tempat yang tidak dikenalnya. Yuji membangunkannya dan memberitahu bahwa dia pulang ke rumahnya kemarin malam dan dia terpaksa mengganti pakaian Fang. Fang marah dan bersiap untuk berdebat tetapi tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Ternyata itu Jin, manajer Yuji. Yuji mencoba menyembunyikan Fang dengan berbagai cara. Tetapi Jin masuk tanpa permisi dan langsung berdebat dengan Yuji. Jin memperingatkan Yuji agar tidak menimbulkan masalah atau keributan karena hal ini dapat merusak citranya dan membuatnya kehilangan penggemar. Jika terus begitu, dia tidak akan menjadi terkenal seperti idam Sasa. Jin terus mencari-cari di rumah sampai telepon Fang berdering. Teman-temannya menelepon karena foto-foto terbaru telah menyebar di media sosial, menyebabkan kekacauan. Fang berbicara dengan Jin, menjelaskan bahwa apa yang terjadi tidak seharusnya terjadi. Namun, Yuji tetap sangat kesal dan memerintahkan sopirnya untuk menurunkan mobil di depan rumah agar Fang bisa pergi, sementara dia sendiri akan menangani pers dengan cara sendiri. Saat Yuji keluar, dia melihat bahwa wartawan sudah berkumpul di depan pintu. Dia memasukkan Fang ke dalam mobil dan berteriak kepada wartawan, mengatakan bahwa Fang hanya temannya dan tidak perlu membuat keributan seperti ini. Sayangnya, berita tersebut sudah sampai ke ibu Fang. Yuji dan Fang kemudian pergi ke toko Juno untuk membahas masalah ini, tetapi mereka tidak bisa menemui Juno karena manajer Juno menghubungi dan meminta Juno untuk membawa mereka serta. Di kantor universitas, ibu Fang dan Jin sudah hadir. Untuk pertama kalinya, ibu Fang menyatakan bahwa dia tidak ingin anaknya diam saja tentang haknya. Dia percaya bahwa Fang tidak melakukan kesalahan dan akan membiarkan Fang melanjutkan kuliah karena itu adalah haknya. Namun, keputusan manajer universitas mengancam untuk mengeluarkan Yuji dari kampus yang berdampak negatif pada Fang dan teman-temannya. Teman-teman Fang dan Yuji merasa sedih dan memutuskan bahwa mereka harus mencari cara agar Yuji bisa kembali ke universitas. Mereka memutuskan untuk meminta Yuji berpartisipasi dalam acara untuk anak-anak yatim dan memotretnya. Dengan harapan, hal ini akan membuat masyarakat kembali mencintai Yuji. Sementara itu, Juno berbicara dengan manajer universitas dan mengetahui bahwa pada hari tersebut, mereka berada di lokasi yang sama dan menghadapi masalah yang tidak terduga. Keesokan harinya, mereka berkumpul bersama untuk merayakan ulang tahun sahabat mereka dan tampaknya semuanya mulai membaik. Mereka juga memiliki foto dan video dari perayaan tersebut yang membantu memperbaiki citra Yuji di mata publik. Manajer universitas akhirnya memutuskan untuk mengizinkan Yuji kembali ke kampus. Beberapa hari kemudian, mereka semua pergi ke panti asuhan dan ternyata Yuji sudah ada di sana. Dia sedang memainkan alat musik untuk salah satu anak, sementara teman-temannya membawa mainan dan boneka untuk anak-anak. Fang sangat senang akhirnya melihat Yuji yang tampak begitu menawan dan keren. Sementara itu, Lily sedang bersama ibunya yang ingin membawanya ke pesta di mana banyak anak-anak dari keluarga kaya akan hadir. Namun, Wan datang dan berhasil meyakinkan ibunya bahwa Lily memiliki ujian di universitas. Akhirnya, ibunya membiarkan mereka pergi. Lily sangat terkesan dan berterima kasih kepada Wan atas bantuannya. Mereka kemudian bergabung dengan teman-teman mereka di panti asuhan. Di sana, mereka melihat bahwa seorang guru memanggil anak yang sedang bersama Yuji dengan suara keras, tetapi anak tersebut tidak memperhatikan. Ketika mereka bertanya kepada guru, mereka mengetahui bahwa anak tersebut mengalami masalah pendengaran sejak dia datang ke panti asuhan. Satu-satunya hal yang bisa menarik perhatian anak tersebut adalah musik. Yuji memutuskan untuk membantu anak tersebut dengan menanggung biaya operasi alat bantu dengar. Pihak panti asuhan sangat senang dengan bantuan tersebut, dan anak itu menggambar-gambar indah untuk Fang dan Yuji sebagai ungkapan terima kasihnya. Sementara itu, Lily berbicara dengan Jun tentang masa lalunya dan ayahnya yang meninggalkan ibunya sebelum Lily lahir. Ibunya kemudian pindah ke Amerika dan Lily lahir di sana. Lily menunjukkan satu-satunya foto yang dia miliki dari ayah dan ibunya. Jun mengaku bahwa dia mengenali jembatan di foto tersebut. Dia berjanji akan mencoba mencari tahu di mana dia melihatnya sebelumnya dan akan menghubungi Lily jika dia menemukan informasi lebih lanjut tentang ayahnya. Dengan semua perubahan positif yang terjadi, hubungan antara semua teman semakin erat dan mereka menyadari betapa pentingnya dukungan satu sama lain dalam menghadapi tantangan. Di akhir hari, mereka saling mengucapkan
mengucapkan selamat tinggal. Yuji membawa Fang ke rumahnya agar dia bisa memasak untuknya. Fang tidak bisa menghindari perhatian publik dari skandal yang terjadi sebelumnya dan dia merasa canggung. Ketika Fang bertanya tentang keluarga Yuji, dia menolak untuk membagikan informasi, menunjukkan bahwa ada rahasia di masa lalunya. Beberapa hari kemudian, asisten Jin memberitahu bahwa Yuji akhirnya kembali ke universitas berkat keputusan dari manajer universitas, berkat kerja amal yang telah dilakukannya. Saat pergi untuk bertanya kepada manajer universitas, dia menemukan bahwa seorang wakil dari panti asuhan juga ada di sana. Wakil tersebut memuji Yuji dan menyebutkan betapa baik dan dermawan dirinya. Fang merasa terinspirasi dan ingin belajar bermain piano, tetapi tidak dapat menemukan seorang guru. Secara kebetulan, dia menemukan Yuji yang sedang bermain piano dengan sangat indah. Fang meminta Yuji untuk mengajarinya, dan Yuji setuju. Namun, saat itu juga, Jun muncul dan mencoba mendekati Fang. Dia berpura-pura bahwa jarinya terjepit pada piano dan meminta bantuan. Lalu, Lina juga datang, dan Fang membawa Yuji ke klinik universitas untuk memeriksa lukanya. Sementara itu, Wan merawat Lily dengan membawa banyak makanan dari supermarket dan memintanya untuk mencicipi sedikit agar dia bisa merasakan betapa enaknya makanan tersebut. Lily sangat menghargai perhatian Wan dan mulai merasa lebih tertarik padanya. Lina, di sisi lain, menceritakan kepada Jun bahwa orang tua mereka dulu belajar di universitas ini sekitar 20 tahun yang lalu. Jun mengingat jembatan yang ada di foto tersebut dan menyadari bahwa itu adalah jembatan di dekat universitas. Lina sangat gembira karena dia akhirnya menemukan tempat yang sering dikunjungi oleh orang tuanya. Kembali ke Yuji dan Fang, Yuji membawa Fang ke tempat pemotretan. Agen Yuji memberitahu bahwa dia tidak akan bergerak sampai semua iklan hari itu selesai. Dia meminta Fang untuk membantunya, dan Fang setuju. Namun, saat Fang bertanya kepada asisten sutradara tentang kapan pemotretan akan selesai, asisten tersebut memperlakukannya dengan sangat buruk. Yuji, yang sangat melindungi Fang, menunjukkan kemarahannya dan mempermalukan asisten tersebut. Fang meminta maaf kepada Yuji, dan ini membuat asisten sutradara sangat cemburu terhadap Fang. Saat pemotretan dilanjutkan, Yuji mulai merasa tidak nyaman setelah meminum minuman dari botol yang telah diganti. Dia harus mengulang adegan beberapa kali karena sakit perut yang parah, dan sutradara mulai memarahi Yuji dan mengancam akan memutus kontrak dengan Jin. Asisten sutradara membawa Yuji untuk beristirahat, sementara Fang, yang berperan sebagai detektif, curiga ada sesuatu yang salah dengan minuman tersebut. Jin, yang juga menyadari ada sesuatu yang mencurigakan, memutuskan untuk mengirim botol tersebut untuk diuji. Jika terbukti ada bahan berbahaya, mereka akan menuntut kasus besar terhadap sutradara. Sutradara, yang ternyata bekerja sama dengan asisten sutradara untuk menyakiti Yuji, mulai merasa tertekan dan panik. Setelah Yuji merasa lebih baik, dia mengajak Fang ke studio rekaman dan meminta Fang untuk bernyanyi karena suaranya sangat indah. Ternyata, Fang menyanyikan lagu yang sama yang pernah didengar Yuji sebelumnya, dan Yuji mengonfirmasi bahwa dia adalah penyanyi yang membuatnya terkesan. Setelah sesi rekaman, Yuji melakukan pernapasan buatan kepada Fang, yang sangat mengesankan dan membuat Fang sangat senang. Ketika Fang kembali ke asrama, dia terus memikirkan apa yang telah terjadi dan merasa sangat bahagia, meskipun teman-temannya menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Sementara itu, Yuji sedang berjalan di kampus dan melihat poster di luar ruangan. Fang sedang menunggu di depan ruangan dengan bunga, dan ketika Yuji bertanya tentang bunga tersebut, Fang mengatakan bahwa dia membawanya untuk Jun yang sedang berpartisipasi dalam sebuah debat antara universitas mereka dan universitas lain. Mereka bertiga menghadiri debat tersebut, sementara Yuji sedang menonton film di bioskop. Di belakang Yuji, ada seorang wanita yang sangat mengganggu dan terus mengetuk kursinya. Setelah film selesai, Yuji berbalik dan menegur wanita tersebut hanya untuk mengetahui bahwa wanita itu adalah Clara. Kemudian, seorang staf bioskop memberitahu bahwa mereka sedang mengadakan kompetisi antara pasangan dengan hadiah utama yang menarik. Dalam kompetisi pasangan, pemenang pertama mendapatkan kamera, pemenang kedua mendapatkan kotak makeup, dan pemenang ketiga mendapatkan kaos dan jas. Karena Clara dan John tidak sepakat, mereka hanya mendapatkan posisi ketiga dan kalah dalam kompetisi tersebut. Sementara itu, Yuji, Fang, John, dan Lina pergi makan malam bersama setelah John mulai berpacaran dengan Lina. Mereka semua tampak bahagia dan seperti pasangan yang saling mencintai. Namun, Jin mendengarkan lagu yang Yuji rekam bersama Fang dan menyadari bahwa Fang adalah gadis yang suaranya dulu sangat dia sukai dan ingin diajak bergabung dengan perusahaan mereka. Jin sangat marah karena Yuji tidak memberitahunya lebih awal. Yuji dan Jin bertengkar hebat. Yuji tidak ingin Fang bergabung dengan perusahaan karena dia merasa Fang masih terlalu muda dan tidak siap menghadapi tekanan dan masalah dunia hiburan yang bisa merusak hidupnya. Jin sangat marah dan membandingkan pengorbanannya dalam membesarkan Yuji dengan apa yang Yuji lakukan sekarang. Dia juga menyinggung bagaimana Jin yang mengangkat Yuji dari panti asuhan dan membesarkannya, yang membuat Yuji merasa tersinggung dan tertekan. Yuji sangat tertekan setelah pertengkaran dan merasa hatinya sakit, sehingga dia pingsan di jalan. Ketika dia sadar, dia mendapati dirinya berada di klinik dokter. Dokter
Dokter mencoba menenangkannya dan memberitahunya bahwa dia menemukan pengobatan untuk kondisinya, tetapi perawatannya akan dilakukan di Jepang. Yuji setuju, tetapi dia ingin menyelesaikan beberapa hal penting terlebih dahulu sebelum berangkat. Yuji tidak pergi ke kampus selama 2 hari, membuat Fang sangat khawatir dan dia menghubungi Jin untuk mencari tahu kabar terbaru. Jin kemudian menawarkan kontrak untuk Fang agar dia menjadi artis terkenal dalam waktu singkat karena dia sangat terkesan dengan suaranya. Meskipun Fang sangat senang pada awalnya, Yuji kemudian datang dan menghentikan semuanya, membawa Fang pergi. Ketika Fang bertanya mengapa Yuji melakukan itu, dia menjelaskan bahwa Fang harus fokus pada studinya terlebih dahulu dan tidak boleh terjebak dalam dunia hiburan sekarang. Fang merasa bahwa Yuji cemburu dan mereka bertengkar. Setelah mereka kembali ke kampus, Direktur Universitas memberitahu mereka bahwa dia ingin 2 orang melakukan adegan dari cerita Romeo dan Juliet dengan adegan ciuman yang intens. Yuji berdiri untuk mengambil peran Romeo, sedangkan Clara ingin menjadi Juliet. Namun, Fang juga ingin peran Juliet. Direktur universitas meminta mereka untuk berlatih dan dia akan memutuskan siapa yang terbaik untuk ikut dalam kompetisi besar di akhir tahun. Clara bertanya kepada Fang mengapa dia menginginkan peran tersebut. Meskipun Fang tidak menyukai akting dan tidak memiliki pengalaman, dia memutuskan untuk mengambil tantangan ini sebagai dorongan untuk dirinya sendiri. Dia mulai berlatih dengan keras. Yuji kemudian datang untuk meminta maaf atas apa yang terjadi dan menjelaskan sudut pandangnya. Fang memaafkannya dan mereka mulai berlatih bersama untuk peran tersebut. Saat hari pertunjukan tiba, Yuji berperan dalam 2 adegan, satu dengan Clara dan satu lagi dengan Fang. Banyak orang mengatakan bahwa penampilan Yuji dengan Fang jauh lebih baik, karena emosi mereka terasa lebih nyata. Karena itu, Direktur Universitas memilih Fang untuk menjadi bintang utama dalam drama tersebut. Setelah itu, Fang pergi menemui Jin untuk meminta maaf dan memberitahu bahwa dia tidak ingin menandatangani kontrak dan tidak tertarik untuk bekerja saat ini. Jin sangat kecewa dan marah, lalu dia menghubungi Clara dan menawarkan kontrak jika Clara bisa menggantikan Fang sebagai bintang utama drama. Clara setuju dan mulai merencanakan langkah-langkahnya. Sementara itu, Lina berbicara dengan Direktur Universitas tentang kisah orang tuanya dan menunjukkan foto lama mereka. Direktur Universitas mengatakan bahwa dia akan mencari informasi lebih lanjut dan memberitahu Lina jika dia menemukan sesuatu. Lina memberitahukan hal ini kepada John yang mengatakan bahwa Direktur Universitas pasti tahu siapa orang tua Lina karena dia telah menjadi Direktur Universitas selama lebih dari 40 tahun. Meskipun tampaknya Direktur Universitas mengetahui siapa orang tua Lina, dia tidak bersedia memberitahunya. Clara memiliki rencana jahat dan memberitahu Fang bahwa dia harus berlatih dengan keras untuk peran tersebut. Clara, yang sangat terampil dalam berakting dan menari, mulai memberikan latihan yang sangat berat kepada Fang, seperti memaksa Fang untuk berteriak dengan cara yang buruk dan berlari pagi-pagi di cuaca dingin. Dalam beberapa hari, Fang mulai sakit parah, mengalami batuk yang hebat, dan tenggorokannya sangat sakit. Lina mulai curiga bahwa Clara sengaja menyakiti Fang, tetapi Fang sendiri tidak memperhatikan dan tetap berlatih meskipun sakit. Pada hari pertunjukan, Fang tampak sangat lelah dan sakit. Lina marah pada Clara dan memarahi Clara, menuduhnya sengaja menyebabkan masalah untuk Fang. Clara akhirnya mengakui kesalahannya dan merasa bersalah. Lina berusaha menenangkan Clara, dan dia juga menjelaskan bahwa Fang mengalami cedera pita suara yang parah dan tidak bisa melanjutkan peran. Setelah mendengar bahwa Fang tidak bisa melanjutkan, Clara dengan cepat mundur dari peran dan tidak bersedia mengambil alih, meninggalkan tempat untuk aktris lain. Pertunjukan teater dimulai, dan Fang duduk di antara penonton, merasa senang melihat kesuksesan teman-temannya. Meskipun tidak bisa berpartisipasi, Fang merasa lebih baik karena melihat teman-temannya berhasil. Setelah pertunjukan, Yuji berbicara dengan dokternya yang memintanya untuk segera memesan tiket pesawat karena dia akan pergi ke Jepang untuk pengobatan. Yuji juga meminta John untuk menjaga Fang selama dia tidak ada dan memberitahu bahwa dia tidak yakin kapan dia akan kembali. Yuji kemudian menemui Fang dan memberitahunya bahwa mereka harus berpisah. Fang merasa terkejut dan sedih, mencoba mendekati Yuji dan mencari tahu apakah ada sesuatu yang dia sembunyikan. Yuji menolak untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dan meninggalkan Fang karena dia harus menjalani operasi otak yang serius dan tidak tahu apakah dia akan pulih sepenuhnya. Setahun kemudian, John merayakan kelulusannya dengan teman-temannya dan mereka semua semakin dekat. Mereka mengejar impian masing-masing. Direktur universitas meminta Wan untuk mengambil berkas dan menemui Jin mengenai perpanjangan cuti Yuji dari universitas selama setahun lagi. Namun, keamanan perusahaan menolak membiarkan Wan masuk, dan meskipun dia mencoba berbagai cara, dia tidak berhasil. Sementara itu, Yuji telah kembali dari perjalanan dan menemui dokternya yang menyarankan agar dia masih membutuhkan waktu pemulihan untuk sepenuhnya sembuh. Yuji sangat ingin bertemu Fang, dan ketika momen tersebut tiba, seorang asisten Jin memberitahunya untuk menemui Fang di perusahaan. Secara kebetulan, Clara juga berada di tempat tersebut, dan saat melihat Yuji, dia berlari untuk memberitahu Fang bahwa Yuji telah kembali dari perjalanan. Fang bergegas ke perusahaan, tetapi
tetapi keamanan mengejarnya. Yuji akhirnya membawanya masuk ke ruangannya. Fang menyadari bahwa pakaiannya basah, dan Yuji keluar untuk mengambilkan pakaian bersih untuknya. Sementara Fang berada di kamar mandi, Jin datang dengan seorang jurnalis untuk wawancara Yuji. Jurnalis tersebut menyadari adanya pakaian wanita dan mencurigai kehadiran Fang. Jin dengan cepat menutupi situasi tersebut dan mengusir jurnalis. Setelah Yuji kembali dari perjalanannya, Fang bertanya mengapa dia menghilang selama setahun dan mengapa dia mengatakan hal-hal yang menyakitkan sebelum pergi. Yuji akhirnya mengungkapkan bahwa dia menjalani operasi untuk mengatasi fobia gelap yang dideritanya. Dia meminta Fang untuk kembali bersama, tetapi Fang menolak. Dia menjelaskan bahwa dia telah menderita dan berusaha melupakan Yuji selama setahun dan tidak bisa begitu saja mengabaikan semua yang telah terjadi. Sementara itu, Jin memberi uang kepada seorang jurnalis dan memintanya untuk tidak membocorkan apa yang dia lihat. Namun, jurnalis tersebut tetap berniat menulis artikel besar dan mencoba mendapatkan berita sensasional. Saat Yuji dan Jin bertemu, Yuji masih sangat terluka oleh penolakan Fang. Jin memanfaatkan situasi tersebut untuk memanipulasi keadaan dan jurnalis mengambil foto mereka berdua, berencana untuk mempublikasikan berita tersebut. Fang merasa sangat sedih dan tertekan setelah menolak Yuji, dan teman-temannya mencoba menghiburnya dan membujuknya untuk memaafkan Yuji karena dia masih mencintainya. Namun, jurnalis yang bodoh mulai menyebarkan artikel-artikel negatif tentang Yuji dan Jin, menyebabkan skandal besar. Manajer perusahaan marah kepada Jin dan meminta dia untuk mengundurkan diri, sementara Yuji dihentikan dari pekerjaannya untuk sementara waktu. Di universitas, direktur memberitahu siswa bahwa mereka akan mengadakan pertunjukan teater besar di akhir tahun yang akan dihadiri oleh seniman dan produsen terkenal. Ini dianggap sebagai proyek akhir mereka, dan semua orang sangat antusias. Wan mengusulkan untuk menulis naskah teater baru yang menceritakan kehidupan siswa di akademi, dan ide tersebut diterima dengan baik. Fang berusaha menghubungi Yuji setelah mendengar berita, tetapi dia telah menjauh dari semua orang. Sementara itu, berita buruk tentang Yuji semakin berkembang, dan jurnalis yang bodoh membuat klaim bahwa Yuji telah memukulinya dan mematahkan tulangnya. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan yang lebih besar terhadap Yuji, dengan banyak orang di jalanan meminta agar dia meninggalkan pekerjaannya. Clara, di sisi lain, berusaha keras dalam karirnya, mengambil peran-peran kecil untuk membangun reputasinya. Dia terlihat semakin berkomitmen pada pekerjaannya, dan hal ini tidak luput dari perhatian Wan, yang mulai menghargai usahanya. Wan menyadari betapa kerasnya Clara bekerja dan betapa banyak usaha yang dia lakukan dalam studinya. Sementara itu, dunia Yuji tampak berantakan, dan dia berjuang untuk menghadapi semua masalah yang menimpanya. Yuji sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Jin dipecat dari perusahaan. Namun, Jin dan Fang segera membuat rencana. Langkah pertama adalah Fang menghubungi seorang gadis dengan banyak pengikut di media sosial yang sangat menyukai Yuji. Fang berhasil menarik perhatian gadis tersebut dan meyakinkannya bahwa semua berita negatif tentang Yuji adalah omong kosong. Dengan bukti yang diberikan Fang, gadis tersebut setuju untuk membantu mereka. Langkah kedua melibatkan Jun dan teman-temannya yang menjebak jurnalis licik dengan menawarkan suap untuk berita tertentu. Mereka merekam jurnalis tersebut saat menerima suap sebagai bukti. Langkah ketiga adalah Jin bertemu dengan seorang aktris yang kurang dikenal dan membuat kesepakatan dengannya. Dia akan membantu dengan syarat dia memotret jurnalis saat mencoba menggoda dia. Keesokan harinya, Jin membawa aktris tersebut ke jurnalis yang pada saat itu sudah mencoba menggoda dia. Jun dan teman-temannya muncul dan memukuli jurnalis, memaksanya untuk mengakui semua tindakannya di depan kamera. Dengan langkah-langkah ini, mereka berhasil menyingkirkan berita buruk tentang Yuji. Jin kembali bekerja, tetapi manajer perusahaan meminta dia untuk melepaskan Fang karena masalah yang ditimbulkan. Manajer juga mengancam akan mengeluarkan Yuji dari perusahaan dan menggantinya dengan idola baru. Jin menolak dan bersikeras bahwa dia akan tetap bersama Yuji. Karena skandal yang terjadi, tidak ada yang mau bekerja dengan Yuji lagi, membuatnya merasa sangat bersalah. Yuji mengundang seluruh media untuk konferensi pers di mana dia mengungkapkan bahwa dia tidak tahu siapa orang tua biologisnya dan bahwa dia dibesarkan di panti asuhan. Dia mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang yang membesarkannya dan membuatnya menjadi bintang. Pengakuan ini mendapat sambutan hangat dan meningkatkan popularitasnya. Setelah pengakuan tersebut, Yuji memutuskan untuk meninggalkan perusahaan dan menghapus semua jejak ketenaran yang dia miliki. Dia ingin memulai dari awal dan membangun hidupnya kembali seperti teman-temannya. Yuji mengunjungi toko Jun dan bertemu dengan Fang. Fang, yang masih mencintai Yuji, mengungkapkan perasaannya dan menyatakan keinginannya untuk kembali bersama. Mereka akhirnya berdamai dan kembali seperti pasangan yang bahagia. Semua teman mereka berkumpul untuk merayakan reuni dan awal baru yang cerah. Mereka semua berkumpul dan merayakan kesuksesan bersama. Jun mengumumkan bahwa ini adalah kunjungan terakhir mereka ke tempat tersebut karena dia memutuskan untuk menjual tempat itu dan mendonasikan semua mainan kepada anak-anak. Jun akan menjadi asisten dosen di universitas mereka. Semua orang sangat senang untuknya, dan mereka berbagi tentang impian dan tujuan mereka. Lina menyatakan dukungannya kepada Jun dan mengatakan
menyatakan bahwa dia akan selalu ada untuknya. Keesokan harinya, seorang sutradara film mengunjungi Jin dan memberitahunya bahwa anggaran filmnya sangat kecil, tetapi cerita filmnya sangat menarik. Sutradara meminta Jin untuk merekomendasikan seorang aktor yang bagus dengan gaji yang tidak terlalu tinggi. Jin mengejutkan semua orang dengan menawarkan Yuji untuk peran tersebut. Meskipun Yuji sudah meninggalkan perusahaan, sutradara setuju. Ketika asistennya bertanya mengapa, Jin menjelaskan bahwa dia berencana membuka perusahaan sendiri dan Yuji akan menjadi orang pertama yang bekerja bersamanya. Yuji sangat antusias dan senang dengan tawaran ini. Dia menghabiskan waktu bersama Fang, membawa bunga dari penjual bunga tua yang pernah Fang kunjungi sebelumnya, dan mereka menghabiskan hari bersama dengan bahagia. Kemudian, seorang produser besar bernama Fan, yang ternyata adalah ayah biologis Lina, mengunjungi manajer universitas dan memberitahunya bahwa dia telah membaca novel yang ditulis Jun dan berpikir itu sangat bagus. Fan tertarik untuk mengadaptasi novel tersebut menjadi serial TV. Namun, Fan merasa tidak siap untuk bertemu dengan Lina setelah bertahun-tahun terpisah. Sementara itu, Fang pergi untuk bertemu dengan manajer perusahaan besar yang menawarkan pekerjaan besar. Namun, Fang merasa tidak nyaman dan memilih untuk tidak menerima tawaran tersebut. Dia bertemu Clara di luar, yang juga sedang melakukan wawancara di perusahaan besar. Clara meminta Fang untuk menemaninya, dan mereka menemukan bahwa perusahaan tersebut milik ayah Lina. Ketika Fan, yang menerima telepon, pergi sebelum Clara memulai presentasinya, dia mendengar Fang bernyanyi di luar. Fan sangat terkesan dan bertanya kepada Fang apakah dia tertarik untuk berakting, tetapi Fang menolak dan pergi. Beberapa hari kemudian, Fang kembali untuk bertemu dengan manajer perusahaan yang sama, tetapi kali ini Jin sedang mengawasi. Jin mendengar manajer tersebut mencemooh Fang dan mengetahui bahwa perusahaan tersebut mengeksploitasi para wanita yang bekerja untuk mereka, memaksa mereka menjalani operasi plastik yang dapat merusak tubuh mereka. Jin membawa Fang kepada seorang sutradara besar yang sangat terkesan dengan bakat Fang dan menawarkan untuk bekerja sama dengannya dalam proyek-proyek mendatang. Meskipun Fang merasa ragu, Jin meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Fang keluar dan bertemu Yuji, yang telah merencanakan untuk menghabiskan hari bersamanya. Namun, dia menemukan bahwa teman-temannya sudah berkumpul, dan dia bergabung dengan mereka. Semua orang merasa sedih karena Clara gagal dalam ujian di perusahaan. Mereka berusaha menghiburnya. Sementara itu, Fan duduk bersama direktur universitas. Fan mengungkapkan keputusannya untuk mengadaptasi novel Jun menjadi cerita, tetapi ia perlu berbicara dengan Jun terlebih dahulu untuk melakukan beberapa perubahan. Direktur universitas memberitahu Jun tentang hal ini dan memperkenalkan Fan kepadanya, mengungkapkan bahwa Fan adalah ayah biologis Lina. Jun terkejut mengetahui hal ini. Di sisi lain, Fang masih terjaga sendirian di ruang teater. Dekan fakultas bertanya mengapa dia masih terjaga, dan Fang menjelaskan bahwa dia ditawari pekerjaan besar di film, tetapi jika dia menerima tawaran itu, dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam pertunjukan akhir tahun yang merupakan proyek kelulusan. Dekan menyarankan Fang untuk memikirkan kepentingan dirinya dan mengikuti kata hatinya. Kemudian, Yuji mengunjungi perusahaan Fan dan diperkenalkan kepada timnya. Dia juga mengetahui bahwa Jun adalah penulis novel yang akan diadaptasi. Semua orang menyambut Jun dengan hangat, tetapi segera setelah mereka berpaling, beberapa orang mulai meremehkan Jun dan novelnya, menganggapnya masih terlalu muda dan novel tersebut membutuhkan banyak perbaikan. Jun dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan mengubah apapun dalam novelnya karena karakter-karakternya adalah representasi yang akurat dari orang-orang yang dia kenal. Fan mengagumi novel tersebut dan mengonfirmasi bahwa dia ingin mengadaptasinya apa adanya. Dia juga memperkenalkan Jun kepada penulis senior di perusahaan mereka untuk bantuan jika diperlukan. Jun sangat senang dan segera berlari ke universitas untuk memberitahu teman-temannya. Mereka semua mengucapkan selamat dan merayakan pencapaiannya. Clara menghubungi Jun di malam hari dan meminta peran dalam film tersebut, tetapi Jun menjelaskan bahwa keputusan bukan di tangannya. Clara kemudian menghubungi Fan dan memberitahunya bahwa dia dari Universitas Seni, dan Fan setuju untuk menemuinya. Ketika Fan mengetahui bahwa Clara juga adalah teman Lina, dia menawarkan untuk membantunya dan memberitahu Clara untuk menghubunginya. Fang memutuskan untuk menerima tawaran peran dalam film dan Yuji juga menerima peran dalam film yang ditawarkan Jin. Jun memberi selamat kepada mereka semua dan mengumumkan bahwa dia akhirnya mendapatkan posisi sebagai asisten dosen di universitas. Sementara itu, Fan menghubungi Clara dan memberitahunya bahwa dia akan memberinya peran dalam film yang tentang penari jalanan. Fan meminta Clara untuk memberikan semua informasi yang dia tahu tentang Lina, karena Lina adalah penari yang baik dan mungkin bisa bergabung dalam film tersebut. Clara tentu saja sangat senang dan memberikan semua informasi yang diminta. Beberapa hari kemudian, sekretaris Fan mengirimkan 4 hadiah kepada gadis-gadis berusia 20-an, sesuai dengan permintaan Fan. Sekretaris Fan membawa 4 hadiah besar untuk para gadis dan pergi ke universitas untuk mencari Clara. Ketika mahasiswa bertanya mengapa hadiah tersebut,
Sekretaris secara tidak sengaja menyebutkan bahwa ayah Clara, Van, yang mengirimkannya. Karena tidak ada yang tahu siapa sebenarnya ayah Clara, semua orang mengira Van adalah ayah Clara, dan berita tersebut menyebar di seluruh universitas. Jun merasa kesal dan menganggap bahwa Clara mungkin memengaruhi ayahnya untuk mengadaptasi novelnya. Dia merasa dihianati dan mulai memperlakukan Clara dengan buruk. Sementara itu, Fang dan teman-temannya juga merasa kesal karena Clara mendapatkan hadiah besar dari Van. Clara sendiri, yang ingin dianggap penting dan diperhatikan oleh orang-orang di sekelilingnya, tidak membenarkan atau membantah berita yang salah tersebut dan terus berpura-pura bahwa Van adalah ayahnya. Sementara itu, Lina baru saja pulang dari rumah sakit dan diberitahu bahwa ibunya mengalami kecelakaan mobil di Cina. Lina segera pergi ke rumah sakit bersama Jun. Setelah tiba, mereka menemukan bahwa ibunya hanya terluka ringan setelah menabrak mobil anak-anak. Lina sangat memperhatikan ibunya, dan Jun memperkenalkan dirinya kepada ibunya. Dia bertanya kepada ibunya tentang ayah Lina dan mengapa mereka berpisah. Ibunya menjelaskan bahwa dia sangat mencintai ayah Lina ketika mereka di universitas, tetapi ayah Lina memilih untuk tetap di Cina dan menolak tawaran beasiswa yang dia berikan. Karena ketidakcocokan mereka memutuskan untuk berpisah dan Lina akhirnya lahir dari pernikahan tersebut. Ibu Lina bercerita bahwa meskipun dia merasa kehilangan ketika dia berpisah dengan ayah Lina, dia sudah lama kehilangan harapan untuk menemukan kembali pria itu. Sementara itu, Clara mengirim pesan kepada Van, memberitahunya bahwa ibunya Lina berada di rumah sakit karena kecelakaan. Van sangat cemas, menunjukkan bahwa dia masih peduli dengan Lina, dan keesokan harinya, Jun mengunjungi ibu Lina di rumah sakit. Ibu Lina meminta untuk melihat fakultas seni, karena sudah lama dia tidak mengunjungi tempat tersebut. Pada saat yang sama, Van memutuskan untuk menemui putrinya untuk pertama kalinya. Dia pergi ke universitas dan menanyakan tentang Clara. Clara sangat senang mendengar tentang kedatangan ayahnya dan melihatnya untuk pertama kalinya, meskipun dia tidak tahu bahwa dia adalah ayahnya. Van berbicara dengan Clara tentang rencananya untuk membuat film dan ingin Clara berperan di dalamnya. Mereka pergi jalan-jalan di kampus dan secara kebetulan bertemu dengan Ibu Lina dan Jun. Disinilah Ibu Lina mengetahui bahwa Van adalah ayah Clara. Lina terkejut dan marah. Dia merasa dihianati dan pergi, enggan berbicara dengan Van. Namun, Van duduk dengan Ibu Lina dan mulai berbicara dengan penuh emosi. Meskipun Ibu Lina masih merasa kesal, dia berusaha untuk mendengarkan apa yang dikatakan Van. Van dan Lina membahas masa lalu mereka. Lina mengatakan bahwa ia siap untuk memaafkan Van dan merasa bangga padanya. Van sangat bahagia dan memberinya foto lengkap dirinya dan ibunya yang dia simpan selama bertahun-tahun. Lina sangat senang dan memutuskan untuk merencanakan pertemuan antara ibunya dan Van. Mereka mengatur agar ibunya bertemu Van lagi. Van meminta maaf sekali lagi, tetapi ibunya tidak memaafkannya, meskipun ada harapan mereka mungkin akan bersatu kembali di masa depan. Sementara itu, teman-teman mereka sibuk dengan persiapan untuk proyek akhir mereka. Pada hari pelatihan, pelatih memilih Lily, yang paling pemalu, sebagai pemeran utama. Pilihan ini mengejutkan karena merupakan tantangan besar bagi Lily. Jun mengunjungi kantor Van dan bertemu dengan sutradara film yang bekerja dengan Yuji. Sutradara tersebut membutuhkan dana tambahan untuk menyelesaikan filmnya, dan Van berjanji akan mempertimbangkan hal tersebut. Setelah itu, Van makan malam dengan putrinya. Secara kebetulan, mereka bertemu dengan Lily, dan Lily mengetahui bahwa Van adalah ayahnya yang sebenarnya. Dia meminta mereka untuk tidak memberitahu orang lain agar reputasinya tidak hancur karena dianggap sebagai pembohong. Sementara itu, Jun memastikan kabar terbaru tentang Yuji di tempat kerjanya. Dia mengetahui bahwa Yuji bekerja di film yang sama dengan sutradara yang meminta dana. Yuji merasa bahagia dan puas dengan timnya yang sangat solid dan kooperatif. Jun kemudian pulang dan memberitahu Men tentang kebenaran yang ia ketahui. Clara sebenarnya bukan anak Van, tetapi Lily adalah putrinya. Sebagian besar teman-teman Clara akhirnya mengetahui kebenaran ini, namun Clara tetap tidak menyadari bahwa identitasnya telah terungkap. Pada hari berikutnya, Clara menyadari bahwa Lily dan Lina memandangnya dengan tatapan sinis, membuatnya merasa tidak nyaman. Dia pergi ke tempat kerjanya, tetapi sutradara marah karena Clara mencoba memaksakan perannya untuk mendapatkan lebih banyak perhatian. Akibatnya, Clara dipecat dari pekerjaan tersebut. Clara merasa sangat sedih dan menangis di jalan. Men secara kebetulan melihatnya, tetapi meskipun ia merasa kasihan, ia tidak berhenti karena masih marah dan belum memaafkannya. Clara mencoba memanggilnya, tetapi Men tidak merespons, semakin memperburuk perasaannya. Clara menghadapi tekanan berat dari berbagai sisi. Ibunya meminta uang untuk biaya pendidikan adiknya yang masih kecil, karena mereka berasal dari keluarga miskin. Clara merasa sangat tertekan dan frustrasi, dan ia berteriak pada ibunya sebelum menutup telepon. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia menghadapi tekanan lebih dari teman-temannya yang mengungkapkan kebenaran bahwa Van adalah ayah Lina dan Clara sebenarnya telah berbohong. Clara sangat marah dan hancur, dan dia berdebat dengan teman-temannya sebelum pergi dari situasi tersebut. Dia mencoba mencari pekerjaan di tempat lain, tetapi semua pintu tampak tertutup baginya. Akhirnya, dia berbicara dengan asisten sutradara yang memberitahunya bahwa sutradara sedang bekerja larut malam dan menyarankan agar Clara
pergi meminta maaf untuk mendapatkan kesempatan. Lina menghadiri makan malam bersama keluarganya dan seorang teman ibunya serta anaknya. Anak temannya mengganggu Lina dan memintanya untuk menari, dan Lina merasa sangat tertekan ketika ibunya tidak membela dia. Lina marah pada ibunya, dan akhirnya dia meninggalkan tempat tersebut dengan perasaan terluka. Sementara itu, Clara menghadapi situasi sulit di sebuah acara di mall. Seorang pria mencoba mengganggu dia, tetapi Clara menghubungi teman-temannya, dan mereka datang untuk menolongnya. Lina menyarankan agar mereka menyimpan bukti sebagai referensi melawan pria tersebut. Yuji juga terlibat dan mengancam pria tersebut dengan konsekuensi serius jika dia tidak berhenti mengganggu Clara. Clara merasa hancur, tetapi dia akhirnya mengungkapkan bahwa dia tidak pernah mengklaim bahwa Van adalah ayahnya. Cerita tentang identitas Van sebagai ayahnya adalah ciptaan orang-orang lain yang percaya padanya. Dia merasa tertekan karena dia hanya menginginkan sosok ayah seperti Van dalam hidupnya. Man meminta maaf kepada Clara dan mengungkapkan bahwa dia masih mencintai Clara. Dia meminta maaf atas semua kesalahannya dan mereka berbaikan. Keesokan harinya, mereka berkumpul bersama untuk sarapan, dan Lina mengusulkan agar mereka melakukan perjalanan 1 hari sebelum ujian. Semua setuju, dan mereka menyewa 2 mobil untuk pergi ke desa yang tenang. Di sana, mereka menikmati waktu bersama, dan Wan akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Lily. Dengan ini, cerita berakhir dengan catatan bahagia, di mana semua karakter menemukan resolusi dan kebahagiaan dalam hubungan mereka satu sama lain. 8 orang itu akhirnya terhubung dan memutuskan untuk menjalani perjalanan bersama mereka. Malam itu, mereka bersenang-senang bersama dan berbagi cerita. Saat persediaan minuman mereka habis, Yuji dan Fang turun ke ruang bawah tanah untuk mengambil lebih banyak minuman. Tempat tersebut sangat gelap dan Fang terjatuh. Yuji segera berlari untuk menolongnya, dan saat itu Fang menyadari bahwa Yuji telah sepenuhnya mengatasi ketakutannya terhadap kegelapan. Keesokan harinya, mereka kembali ke kampus mereka untuk mempersiapkan kehidupan baru mereka. Dalam beberapa waktu, film yang dibintangi oleh Yuji ditayangkan dan meraih kesuksesan besar. Semua orang mengakui keberhasilan Yuji dan keterampilannya dalam akting, dan sutradara serta produser mengucapkan terima kasih kepada Jin karena telah memperkenalkan mereka pada Yuji. Jin akhirnya membuka perusahaannya sendiri dan berhasil mewujudkan impian pribadinya. Tim yang sama kemudian fokus pada latihan dan persiapan untuk proyek akhir mereka. Namun, Lily sangat cemas dan tegang, yang semakin diperburuk oleh ibunya yang terus-menerus menekannya untuk tampil baik di hadapan banyak orang yang diundang. Lily merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi dan mempertimbangkan untuk mundur dari peran utama. Ibunya hanya peduli dengan penampilan Lily di depan orang lain dan tidak peduli dengan perasaannya. Lily merasa sangat tertekan dan akhirnya memutuskan untuk tidak ingin bertemu ibunya lagi. Dia merasa sangat tertekan dan menangis sendirian, tetapi Fang pergi untuk menenangkannya dan berhasil membuat Lily merasa lebih baik. Beberapa hari kemudian, ada ujian untuk peran utama dalam drama, tetapi Lily tidak mampu menjalani ujian tersebut dan pingsan karena stres. Dia dibawa ke rumah sakit dan kondisinya sangat buruk. Setelah sadar, Lily memutuskan untuk mengundurkan diri dari peran utama karena dia merasa tidak mampu melakukannya. Fang kemudian mulai berlatih lebih keras dan mempersiapkan diri untuk peran tersebut. Seiring berjalannya waktu, pertunjukan berlangsung dengan sangat baik, dan semua orang merasa sangat bahagia, termasuk Ibu Lily yang akhirnya meminta maaf atas kesalahan dan keegoisannya. Ibu Lily hadir di pertunjukan dan merayakan kesuksesan putrinya. Semua orang berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan proyek akhir mereka dan merayakan pencapaian mereka bersama. Seluruh tim berhasil menyelesaikan pertunjukan mereka dengan sangat baik. Setiap orang memerankan perannya dengan sangat profesional, dan penonton terkesan dengan penampilan mereka yang mengesankan. Setelah acara, Clara menghubungi ibunya untuk meminta maaf atas perilakunya di masa lalu dan berjanji untuk bekerja lebih keras guna memberikan kehidupan yang lebih baik. Ibunya juga meminta maaf atas tekanan yang diberikan kepada Clara dan menyatakan keinginan untuk melihat putrinya bahagia. Lina, di sisi lain, menerima kunjungan dari ayahnya yang menyatakan bahwa dia akan bepergian untuk berbulan madu bersama ibunya yang sekarang telah kembali bersamanya. Mereka merayakan momen tersebut sebagai tanda pemulihan hubungan mereka. Fang dan Yuji juga mendapatkan ucapan selamat dari teman-teman mereka. Ibu Fang mengundang Yuji untuk makan siang agar bisa lebih mengenalnya karena dia akan segera menjadi calon suaminya. Pada akhirnya, teman-teman berkumpul untuk menghabiskan waktu bersama, menyadari bahwa mungkin ini adalah pertemuan terakhir mereka. Mereka berjanji untuk bertemu lagi di masa depan. Penutupan ini membawa pesan tentang rekonsiliasi dan pencapaian, menyoroti bagaimana individu dapat mengatasi tantangan dan mencapai impian mereka, sambil tetap menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat.